Aduh, kasih ya. Ya, kamu bingung. Tekan itu, tekan itu. Kadang bingung. Oke, mudah-mudahan semuanya kabarnya seperti ini ya. Ceria, baik dan tentunya siap belajar. Siap belajar? Siap. Lanjut ya. Nah, ada yang pernah lihat ini? Apa itu namanya? Lampu merah. Ini ada zebra. Kenapa namanya zebra cross? Jika zebra, Putih. apa zebra cross? Oke, kalau ini apa namanya? Lampu lalu lintas. Coba nih, kalau lampu lalu lintas merah artinya apa? Berhenti. Kalau kuning, Bawa. terus ya. Ya, kalau yang hijau, Maju. nah, sekarang ibu nanya nih, kenapa di jalan raya atau di lalu lintas harus ada yang namanya zebra cross, Bu? Kenapa harus ada zebra cross? Agar pejalan kaki bisa melintas. Terus nih, ada yang tahu nggak kenapa di jalan raya di lalu lintas harus ada yang namanya lampu lalu lintas kayak lampu? Coba cunghen, kenapa harus ada lampu merah, kuning, hijau? Biar apa ada lampu itu? Biar pakai. Biar kan? Pakai. Pintar. Biar aman, disingkat apa nih? Biar tidak secara singkatnya adanya lampu lalu lintas di jalan seperti zebra cross, terus juga seperti lampu lalu lintas ini agar tercipta keteraturan di jalan raya. Coba kita semua bayangkan kalau tidak ada lampu
menunjukkan sifat positif terhadap peraturan dengan cara menaati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti setelah kita mengidentifikasi jenis-jenis peraturan, setelah kita mengetahui contoh peraturan apa saja, nah di akhir kita harus menunjukkan sikap positif. Oh, di sekolah ada aturan, berarti kita harus bagaimana? Oh, di rumah ada aturan, berarti kita harus bagaimana? Oh ya, tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai pada tujuan pembelajaran ini. Amin ya. Amin. Nah, ini ada kegiatan hari ini ya. Coba ada apa saja kegiatan hari ini? 1. Mengidentifikasi peraturan. 2. Tanya jawab. 3. Diskusi pada prestasi studi kasus. 4. Menjawab soal. 5. Membuat kesimpulan. Nah, ini simpel ya. Sekarang kita akan melaksanakan ini. Oke, lanjut saja ke yang sebelumnya kita mau guys briefing terlebih dahulu ya. Kita briefing terlebih dahulu. Kamu tahu si Upin Ipin tahu? Nanti yang tahu jawabannya langsung maju ke depan ya. Kita akan ice breaking mencari ya si Ipin ada di mana ya. Kita lihat ya. Di manakah aku ya judul ice breaking. Nah, temukan Ipin. Coba lihat si Ipin kan masih lihat dia kan tahu kan ya? Mas ya. Nah, sama si Ipin lah. Nah, gimana tuh? Ya, depan ya tahu. Oke, oke, Vincent, semangat. Ini mah yang gizi ya, yang gizi saya juga pakai aja. Ini tadi ya. Kita ada 3 soalnya. Tadi udah terjawab ya. Ini jawabannya si Ipinnya ya. Soal selanjutnya nih siap-siap. Oh, eta. Sudah sama ya. Kita lihat benar nggak jawabannya? Benar. Iya ya. Ada yang susah lagi. Iya, sabar. Aduh, ini ya, tangan ibunya basah ya. Di mana ya? Nah, ini ya, ternyata ketemu ada di situ. Ekstrim ya, ekstrim ya. Coba lihat, di mana sih ini ada di mana? Coba. Oh, saya kan Ekstrim ya. Oh, itu tuh, Bu. Mana datang naik tunjuk datang. Ayo, tunjuk.
lebih semangat menemukan si oke Ali udah ngacung jadi apa? Konsentrasi. Konsen lebih benar ya Ayo. kamu ya datang apa? Lebih fokus. Nah, nih, ada nih pertanyaan pemantik. Coba sekarang semuanya bayangkan, jika di dunia ini tidak ada yang namanya angin, kita bakal seperti apa ya? Ya, coba lihat dulu video berikut ini. Kalau kalian harus pilih, mana yang lebih baik? Jarak untuk hidup lebih tinggi. Coba jawab dan ceritakan alasan kalian untuk itu. Oke, mungkin aku mungkin karena anak tidak bisa tadi. Karena itu tuh cuma menjadi hal kriminal dan kita mau ini hidup tenang. Tapi dulu, kadang-kadang peraturan juga justru sudah tertekan. Itulah perjalanan kita dipaksa untuk aturan. Kalau di rumah dan sesuatu orang tua maupun jadi sebenarnya peraturan sudah lebih banyak untuk tapi kita jadinya jika tidak tanpa aturan mungkin orang bakal bebas itu atau orang berusaha melestarikan hukum bisa juga 10 orang yang kita musuh. Tapi kita harus sadar kalau wujud apa itu betul saja. Mereka ada yang dari orang yang sehat. Dan itu peraturan yang kemudian kalian yang sehat. Terus pada kita juga terjadi dari hanya kita Oke, mari sama-sama dorong balik ke meja karena kalau kalian terus pilih, Nah, coba ya, tadi udah kan lihat videonya ya? Nah, coba nih, ada yang mau mengungkapkan tadi kamu lihat video apa?
Aturan. Kita manusia atau monyet? Manusia. Manusia. Kita ini di lingkungan sekolah ada aturan? Ya. Bahkan zaman dulu aja, zaman manusia purba aturan teh ada. Oh, bau barter, barok, barter, pakai apa gitu. Jadi aturan itu akan selalu ada dimanapun manusia berada. Berarti kalau dia di sana tidak ada aturan, berarti itu bukan manusia. Terus yang kedua, tujuan kenapa kita harus ada aturan itu? Yang pertama adalah menciptakan kehidupan yang tertib, aman. Terus apa lagi? Disiplin dan adil dan nyaman. Negara bikin aturan, keluarga bikin aturan, tapi bukan semata-mata bikin, tapi ada tujuan. Polisi atau sekarang ya gubernur kita sedang membuat aturan jam malam bagi siswa pelajar maksimal jam 8 harus ada di rumah. Kan tujuannya buat apa? Ya kita semua aman, tinggal dari mana bahaya. Nah terus yang selanjutnya, aturan berfungsi untuk mengubah kondisi yang pertama dari tidak tertib menjadi tertib. Yang kedua dari tidak terkelola menjadi terkelola. Kalau kamu ingat di pelajaran IPS ya, manusia zaman dulu apakah sekolahnya pakai baju seragam sejak kita? Iya. Sendal belum ditemukan, ya HP belum ditemukan. Berangsur-angsur dari yang asalnya manusia bajunya cuma sehelai, dia sekali kumpul, berangsur-angsur seiring perkembangan zaman aturannya jadi berubah ya. Nah ini konsep dasar aturan. Terus yang kedua nih, semua di sini tinggal di rumah? Ya. Nah, ada yang tinggal di kolong jembatan? Ya. Ada yang tinggal di rumah bersama orang tuanya. Siapa cuy yang tinggal bersama orang tuanya? Cuy. Yang tinggal bersama nenek atau kakeknya? Yang tinggal bersama paman atau bibinya? Cuy ya. Yang penting adalah tinggalnya di rumah. Ya, sampai sini belum. Setiap rumah pasti memiliki aturan. Entah itu kamu diamnya di rumah pribadi milik orang tua kamu ataupun di rumah yang di rumah nenek, di rumah paman, pasti tetap ada aturan. Tujuan aturan di rumah menunjukkan tatanan keluarga yang harmonis, aman, damai dan sejahtera. Terus pertanyaannya, di mana eta orang tua kita bikin aturan di rumah teh sumbernya dari mana? Kok orang tua kita bisa tahu aturan ini baik atau tidak? Dari mana sumbernya? Dari
contoh peraturan yang ada di teman kamu ya. Nah, yang selanjutnya peraturan di sekolah. Sekolah kita menampung yang namanya latar belakang yang berbeda. Orang tua kan dia sami atau beda? Sami. Ya memang ada data sami mas sama ini lahir setahun 12 ya. Beda-beda. Suku di sini sama sukunya. Sama. Ya bahasa, agama dan budaya. Selain itu juga kan ada beda orang tuanya, beda latar belakang ekonomi, masih beda-beda. Nah, si perbedaan EKT perlu diikat oleh suatu aturan. Jadi Amin ketika datang ke sekolah itu statusnya semuanya sama. Aturan di sekolahnya namanya apa? Tata tertib. Ya, tata tertib sekolah. Nah, hanya bagian umum biasanya di sekolah ada ya menjaga ketertiban, pakai seragam, membuang sampah pada tempatnya, berkata dan bersikap sopan kepada semua warga sekolah, menghormati guru. Nah, siapa yang membuat aturan di sekolah? Sekolah. Terus siapa lagi? Guru. Terus sarjana ya, dan juga orang tua siswa. Nah, setujukah kamu dengan adanya aturan di sekolah? Setuju. Bulan setuju? Kenapa Bulan setuju ada aturan di sekolah? Biar apa? Biar baik. Kalau Bu setuju nggak? Setuju. Biar apa? Biar tertib. Bayangkan ya Kak Edi juga kalau di sekolah tidak ada aturan. Aku sudah berdiri 7 ngajar, nyari masalah. Kalau nggak ada aturan, panggilnya masih ada deh. Di KD, acara itu 7 ngajar, mau cerewet, dibenci, kan gitu kan? Kalau tidak ada aturan, tentu kita ada peraturan. Kalau tidak apa? Aduh, Jikri ribet diajarkan ke timur, bedong kan? Hancur kan sekolahnya, kriminal terus. Terus nih, peraturan di lingkungan, di masyarakat, di dekat rumah kamu. Nah, kenapa sih ada aturan? Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa yang namanya hidup sendiri. Ada yang bisa hidup sendiri? Tidak. Misalkan kayak ibu di rumah, kan ibu mau makan, gak punya beras, beli berasnya beras ditanam oleh orang lain. Kalau kita apa-apa sendiri mah mau makan, kudu pakai kudu ngelak ya, tidak bisa seperti itu karena kita adalah makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Contoh lagi coba dicoba apa yang kamu pakai? Baju kan? Apakah kamu baju bikin sendiri? Tidak. Itu tidak kan orang lain. Itu bukti bahwa kita adalah makhluk sosial. Ya. Terus selanjutnya contoh peraturan di lingkungan, misalkan contohnya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada tuh yang didenda karena dia buang sampah sembarangan. Bahkan kemarin kalau kita lihat di Instagram ada yang buang sampah sembarangan, si foto nanti di print, terdaftar kan? Di tembok, itu kan namanya sanksi sosial. Terus nih yang terakhir nih, peraturan di negara. Tatanan yang dibuat untuk mengatur negara dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Pentingnya aturan di tingkat negara. Coba Jikri apa yang pertama? Suku, ras, adat, bahasa, agama. Oke, lanjut. Robin baca yang kedua.
warga negara Indonesia berarti harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Ya. Nah, mengapa negara perlu diatur? Jaga kebebasan. Ya, betul. Terus apa lagi? Kenapa negara perlu diatur ini? Biar tertib Bu. Biar aman. Yang tertib biar aman. Kita yang ada aturan saja, yang korupsi banyak. Yang pembunuhan banyak. Ada aturan saja, ada pelanggaran. Kamu bayangkan kalau tidak ada aturan, dia juga tadi membunuh. Tapi yang hiji, PH-11 agung, gitu ya kalau nggak ada aturan pasti akan terjadi kekacauan. Nah, oke, kita akan mix and match terlebih dahulu. Jangan dulu dibuka ini ya, awas kalau dibuka. Tiap orang ambil dulu satu, jangan dibuka. Dulu. Ini satu. Jangan dibuka, yang dibuka awas, ini jelek. Yang dulu dibuka awas. Jangan dulu dibuka, yang dulu dibuka. Ambil satu. Halus. Jangan dulu dibuka, nanti barang-barang namanya sih. Kita lihat kamu dapat apa? SPI atau apa? Oh. Cicing, kan cicing. Nah, ambil satu, orang satu. Mungkin? Oke. Silakan semuanya dibuka dulu, silakan dibuka. Nah, iya dibuka. Masya. Oke. Nah, kalau semuanya udah dapat ya, kalau semuanya udah dapat, silakan nanti sama kamu di ya, ada. Yang punya relatif silakan dipakai ya. Kalau yang mana nih bisa pakai solasi. Nanti yang kertas yang kamu dapat, nanti kamu ditempelkan kita termasuk aturan di rumah kan, sekolah kan, masyarakat kan, atau negara. Silakan pakai relatif sama pakai solasi. Oke. Hah? Iya sendiri. Yang udah tahu jawabannya bisa langsung jawab. Beda jawabannya. Jangan mati-matian. Nanti kita periksa sama-sama. Ya, udah ditempel. Boleh kembali ke atas. Nanti Apa aja? Nah ya, kita lihat nih jawaban temannya bersama. Tadi kita sudah mengidentifikasi ya aturan mana ada di mana.
pasti kan masyarakat udah masuk ya di sini ya. Berarti ini sih menghormati bendera dan lagu kebangsaan. Berarti khususnya dia itu peraturan cek saha. Kapanan? Ya. Nah, ini. Terus selanjutnya ikut ronda malam sesuai jadwal. Masyarakat. Ikut serta dalam pemilu. Masyarakat. Ada jawaban lain? Ya, maksudnya negara. Dan mengikuti pemilu bagi yang memenuhi syarat. Ya. Tidak membuang sampah di sungai, di jalan benar, memberi salam sopan kepada tetangga, ikut kerja bakti setiap minggu benar, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Gimana itu? Nah, oke, jarak boy ya, semuanya hampir sudah semuanya benar. Nah, sekarang kita kerja kelompok dulu ya. Tadi itu sudah membagikan kelompok kamu sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya, jangan mandiri. Nah, ini silakan dikerjakan, dijawab pertanyaannya. Nah, dikerjakan bersama-sama ya. Silakan ibu kasih waktu sebanyak 10 menit. Kerjakan. Iya, mulai so. Jawabannya di situ. Ya? Iya di situ, menjawabnya di situ. Sesuai dengan pemahaman kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi. Jangan masing-masing. Ya, oke. Nah, ini saya berdiskusi kan, semuanya menjawab ya. Dibantu bukan? Ini semuanya tadi bisa. Hewan ya? Bisa bagus. Semikir so. Apa yang menurut pemikiran kamu? Apa yang dijual? Dilakukannya benar dari warna yang membawa sama sembarangan tujuannya tahun. Naon di masyarakat kan naon. Mereka masyarakat berdagang terus hanya uang. Ya, kita rajin bisa. Tuh ya, kita kan Indonesia pintar, menjawab. Anak kamu ini punya kelompok. Mengapa perlu wajib? Sesuai dengan bahasa kelompok
Amalia. Bagus. Siap nanti dijelaskan semuanya bagus ya, kelompok ini udah mau beres. Bentar. Ini semua. Kalau nggak cukup boleh sama ini nih refleksinya. Bagaimana hubungan antara peraturan semakin warna semakin ya, seperti warna semakin putih. Semakin ketat aturan contoh aturan di rumahmu kayak jangan di rumah orang beres. Ya sayang. Oke, coba dilihat dulu ya. Di tiap masing-masing LKPD ada refleksi diri. Kita yang kalau refleksi diri mah nanti ditulisnya di buku catatan masing-masing. Karena itu masing-masing ya. Tulis soal teman-temannya. Nanti dia orang akan membacakan refleksi. Dan saya ini nanti kalian tulis dulu buku dijawab masing-masing refleksi. Nanti yang refleksi diri nama masing-masing ya. Ada sekali buat soal tulis masing-masing buku. Contoh aturan di lingkungan. Contoh aturan di lingkungan. Misalnya ada sisi kabli atau misalnya kerja bakti di hari Minggu, terus nanti hari Jumat ada? Ya coba fungsi satu atau dua sisi kabli. Sisi kabli kita ada enggak? Banyak banget nih. Kan? Sistem link, sistem ada lingkungan. Nah ini yang mana isi masing-masing tulis dulu soalnya. Nah, bicara waktu masing-masing. Nanti ini nomor ini studi kasusnya sama pertanyaannya kita mungkin dipresentasikan ke dan dibacakan, oke? Oh, hah?
tujuannya melindungi keselamatan warganya. Kayak kan lalu lintas, apakah itu hanya ada di Indonesia? Tidak, ya di negara lain juga ada. Tulis peraturan lalu lintas. Kadang-kadang mah harus jujur, kadang-kadang kalau jarang. Iya sih ya. Kalau yang sudah menaati peraturan bisa dijawabnya sudah. Kalau yang kadang-kadang bisa kadang-kadang. Kalau yang jarang bisa dijawab jarang. Yang bagian refleksinya. Apa ini soalnya? Apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu menjaga kebersihan lingkungan? Ngapain biar lingkungan bersih? Kamu ingin buang sampah buang sampah ke sungai kan? Buang sampah depan rumah KRT kan? Ini apa nih? Apakah kamu selalu mengerti peraturan? Kita berada di jalan raya. Nah, dari rumah ke sini juga suka menaati peraturan enggak? Pakai helm tidak? Tidak. Ada yang kelompoknya sudah beres? Beres? Jagoan yang lainnya? Ini dua kelompok lagi yang belum ya. Refleksinya ada yang sudah beres? Kita tunggu dulu sebentar lagi buat yang belum ya. So, yang sudah bisa sambil dibaca-baca udah ini tiap-tiap kelompok agar mempresentasikan LKPD-nya masing-masing. Kasusnya dibacakan, kasusnya apa, terus pertanyaannya apa, terus jawabannya apa. Tinggal membacakan saja hasil kerja kelompoknya. Kelompok Aldi sudah beres? Belum. Kelompok Agung sudah beres? Belum. Dua menit lagi ya, 2 menit lagi ya. Kelompok Aldi beres? Yang tugas kelompoknya? Belum? Tugas kelompoknya belum beres? Udah beres. Oke, duduk. Kelompok Agung udah beres? Tugas kelompoknya? Oke. Sekarang kita dengarkan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan yang mau duluan mau kemana? Oke, ini dulu ya. Silakan.
siswa ditandai teguran karena tidak memakai seragam lengkap. Sumber pikiran rakyat Juli 2024. Cerita, seorang siswa mendapat teguran dari guru karena datang ke sekolah tanpa memakai atribut lengkap. Dijelaskan bahwa aturan pemakaian tersebut merupakan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Namun sebagian siswa mendapat aturan tersebut benar. Pertanyaannya, mengapa sekolah membuat aturan berpakaian bagi siswa? Mengapa sekolah membuat aturan berpakaian bagi Siswa. Pertanyaannya apa? Kata kelompok apa jawabannya? Karena bersiswa untuk menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Oke, yang lainnya setuju nggak? Setuju. Kenapa harus ada aturan di sekolah? Benar jawabannya setuju? Benar. Kalau misalkan nggak ada aturan di sekolah, ibu ngajar pada nggak das? Ibarat ya, sekolah belajar pakainya pakai pakaian apa? Misalkan pakaian senam gimana gitu. Jadi memang benar jawabannya. Silakan ada dua. Mengapa aturan tersebut bagi kedisiplinan siswa Apa manfaatnya? agar terlihat rapi, terlihat seperti anak sekolah dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Akan menumbuhkan rasa tanggung Jawab. dan juga rapi itu ya. Ayo dia yang kelas jawabannya. Coba ada jawabannya Nurul. Bagaimana seharusnya siswa menyikapi aturan yang ada di sekolah? Apakah harus menentang atau apa? Apa jawaban kelompok? Dengan ikhlas, hati dan tidak melarangnya. Dilaksanakan dengan sepenuh Hati. semuanya melaksanakan dengan sepenuh hati. Melaksanakan. Ya, tidak terpaksa pakai seragam. Tidak. Benar, ayo. Sekolah membuat tiga aturan di sekolah tidak dipatuhi. Apa akibatnya? Sekolah itu akan hancur dan tidak tertib. Sekolah itu akan Hancur. tidak tertib. Nanti ya, oke. Silakan refleksinya boleh dibaca jawaban punya Jipri. Hasil refleksi yang tadi. Apakah kamu sudah menaati peraturan sekolah? Ya, udah belum, Jikri? Sudah, Bu. Sudah, contohnya apa? Aturan sekolah Jikri yang udah dilaksanakan sama Jikri. Itu pakai apa? Seragam, gitu. Terus yang kedua? Bagaimana perasaanmu ketika aturan di sekolah ditegakkan dengan adil? Apa rasanya? Melaksanakan menaati peraturan sekolah. Kamu kalau melaksanakan peraturan, perasaan anak kumaha? Gembira? Sedih? Terpaksa? Bahagia ya, melaksanakan dengan sepenuh Hati. Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Clear. Ayo, ada yang mau nanya dulu kepada kelompok ini? Dah. Oke, silakan clear, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok dua silakan selanjutnya. Bu, ambil aja, Bu. Ya, udah ini dadah. Sok yang rapi, berdirinya jangan di belakang TV ya. Oke, baik kita makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa cuma kasusnya? Berita, banyak orang tua mulai khawatir terhadap kebiasaan anak yang terlalu lama bermain hingga menyebabkan waktu belajar dan istirahat. Di salah satu keluarga, orang tua membuat aturan waktu menggunakan gawai maksimal 2 jam per hari. Namun anaknya merasa aturan itu membatasi kebebasannya. Mengapa orang tua membuat aturan atas tidak melakukan waktu belajar
ini tadi apa jawabannya? Agar tidak melupakan waktu belajar, ibadah dan istirahat. Jadi biar kalian itu tidak sehari-hari teh ngomehan. Oke, kedua. Bagaimana seharusnya anak menyikapi aturan tersebut? Menuruti, mentaati ya. Oke, selanjutnya. Apa akibatnya jika peraturan di rumah tidak dipatuhi? Tidak menghargai, tidak sopan, malas belajar, tidak merepotkan. Oke, sama. Jawabannya, kalau aturan tidak dilaksanakan ya, jadi ruasnya akan berantakan. Selanjutnya. Oke, contoh aturannya apa dan tujuannya apa? Membereskan rumah agar rumah rapi dan tidak berantakan. Benar? Nah, selanjutnya yang lain silakan jawab. Oke. Apakah kamu sudah menaati aturan yang di rumahmu? Sudah. Benar. Suka beres-beres gigi. Benar. Terus selanjutnya keduanya. Bagaimana perasaanmu jika semua anggota keluarga menaati aturan tersebut? Gimana perasaannya? Senang dan happy. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Polisi menilang pengendara yang tidak mengenakan helm. 2. Tribun News Juli 2024. Isi berita, dalam operasi keselamatan lalu lintas, polisi menilang ratusan pengendara motor yang tidak memakai helm. Menurut petugas, helm bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga melindungi keselamatan jiwa. Sebagian pengendara beralasan mereka lupa atau jarak tempuh yang dekat, namun mereka diberikan kasih sesuai undang-undang. 1. Mengapa negara membuat peraturan wajib memakai helm bagi pengendara motor? Karena jika pengendara motor terjatuh atau mengalami kecelakaan, maka kepala akan terlindungi oleh helm dan tidak mengalami luka yang terlalu fatal. Oke, di sini ada yang kalau pakai motor suka nggak pakai helm ada? Cum ini suka nggak pakai helm? Aduh, ini mah hampir semuanya ya. Jangan ya tadi kata kelompok agar kepala kita terlindungi ya, dan juga tentunya melaksanakan peraturan yang ada di negara. Oke, selanjutnya. 2. Dampak positif dari ketertaan terhadap peraturan tersebut. Dengan mengikuti peraturan akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan teratur. Oke, selanjutnya. 3. Bagaimana menurutku tentang pengendara yang melanggar dengan alasan jarak dekat? Meski pengendara memiliki tujuan tempat yang dekat, tidak menutup kemungkinan kecelakaan akan terjadi. Oleh karena itu memakai helm atau peraturan jalan untuk menghindari kecelakaan. 4. Contoh aturan negara lain yang tujuan melindungi keselamatan warganya. Peraturan lalu lintas. Oke ya, jadi meskipun jaraknya dekat, misalkan kita mau jajan dari sini ke warung Mochi, tetap harus menggunakan helm. Contohnya yang kemarin ya, teman kita Dadang sama Agil kecelakaan kan dekat ya, di depan. Tapi kan jadi kena karena dia tidak pakai helm, tidak ada standar aman. Nah, oke, selanjutnya yang refleksi siapa yang membaca? Oh, silakan. Apakah kamu selalu mematuhi peraturan saat berada di wilayah? Selalu, contohnya aku suka pakai helm. Tidak. Tidak.
sanksi. Jadi nanti mah kalau ada yang nggak pakai helm cek udah disanksi kan. Sama nanti polisi mengadakan tilang dan cemani ini. Oke, tepuk tangan bapak ini. Apunten sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detik news ya, bukan news. Bagi warga yang membuang sampah sembarangan, aturan ini dibuat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Setelah diterapkan, kondisi desa menjadi lebih bersih, namun sebagian warga mengeluh karena ditambah Jadi ceritanya di sebuah desa tuh ada aturan kalau yang melanggar sampah atau membuang sampah sembarangan didenda. Oke, pertanyaannya. apa tujuan diberlakukannya denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan agar warga terhindar dari penyakit. Agar warga terhindar dari Penyakit. kenapa Pak RT, Pak RW bikin peraturan buang sampah nggak boleh sembarangan? Jangan ada di penyakit. Biar lingkungannya bersih. Sehingga kalau lingkungannya bersih maka akan terhindar dari penyakit. Dan juga kan ada keindahan juga ya kalau lingkungannya bersih. Selanjutnya, Biar aku berlihat. oke, setuju nggak kalau di masyarakat ada aturan didenda kalau buang sampah sembarangan? Di sekolah juga kan udah ada didendamnya. Jika buang sampah sembarangan terus mana? Lanjut. Tiga, bagaimana hubungan antara peraturan dan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan? Masalahnya. Sebagai kesadaran warga hati. Benar. Namanya selanjutnya. Di lingkungannya ada peraturan. Contohnya apa? Ada kelompok tadi. Ikut ronda malam. Selain tadi buang sampah. Selanjutnya refleksinya bacakan. Yang jawaban pribadi. Yang lainnya yang bawa sebentar. Ya bacakan Pak. Apa yang dapat yang melakukan untuk melakukan Keduanya jangan berkur aja. Tepuk tangan buat kamu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, di tiap lingkungan itu pasti ada peraturan. Dan dibuatnya peraturan pun pasti ada tujuan. Ya, kita lihat selanjutnya. Ini apa ini? Iblis. Kan iblis ya, kan iblis itu kan awalnya dia di surga kan? Ya. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Ada tidak mau
Kalau merasa lebih baik dari orang lain kan berarti apa? Sombong. Jadi kalau kita bersifat, kita kan tidak boleh bersifat seperti iblis. Meskipun kita pintar, meskipun kita kaya, kita harus tetap menaati peraturan. Bisa juga iblis, keluarkan dari surga. Oke, ada yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Seru. Hari ini kita belajar apa? Seru. Seru dong. Seru dong. Kesimpulan materinya tadi apa kan? Belajar apa? Belajar peraturan. Peraturan. Harus gimana cara peraturannya? Harus taat kepada hukum. Harus taat kepada Hukum. Oke, lainnya kan? Disiplin. Harus mentaati aturan. Ya, gimana kesimpulannya? Jadi ya, dia ya, Jikri ya, Robi ya. Peraturan itu adalah pedoman hidup yang disepakati bersama. Menciptakan peraturan, keadilan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Di setiap lingkungan, baik lingkungan rumah, sekolah, masyarakat atau negara pun pasti ada aturan. Yang aturan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini banyak ya. Oke, sebelum berakhir ya ada kuis dulu ya. 5 soal. Di baru pahala punah. Tulis kamu jawabannya saja. A, coba satu jawaban A gitu ya. 2 B, B. Nah, ini gampang sekali ya. A, B atau C silahkan. Tulis di jawaban. Orang tua membuat aturan waktu penggunaan gawai agar anak titik-titik. A, tidak merasa ditekan oleh orang tua. B, dapat mengatur waktu dengan baik antara bermain dan belajar. C, tidak menggunakan gawai sama sekali. Udah, beres jawabannya? Oke, coba ibu mau tanya ya. Ulang apa jawabannya? A, B atau C? B. Yang lainnya apa jawabannya? B. Udah ya jawabannya ya? B. Kalau kamu jawabannya benar, dijawab di buku kamu dicek tulis ya. Kalau salah dicatat. Selanjutnya. Gimana ini ya? Oke, sepertinya ini ya gangguan, tapi tidak apa-apa. Nanti kita latihan lagi, nanti kita kuis lagi. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum pembelajaran? Oke ya. Nah, lihat ya, mulai ininya. Oke, nggak apa-apa. Nah, coba dibuka buku paketnya, buku modulnya. Ya. Nanti di rumah dicari ya. Nanti kuisnya itu akan kirimkan melalui link, jadi kita bisa mengerjakan lagi. Untuk minggu depan dicari ya di ATS-nya. Silakan dibaca halaman 42 dicari ya sampai 44. Udah? Nah, nanti dibaca terlebih dahulu, kemudian kerjakan dulu latihannya ya, sebisanya. Kalau nggak bisa kita kerjakan bersama-sama di sekolah. Nah, itu ya untuk minggu depan. Kalau tidak ada yang bertanya terlebih dahulu, cukup? Oke, karena sudah cukup, silakan dibereskan terlebih dahulu catatannya dalam kelas. Bu,
menugaskan